Shalom, selamat berjumpa di awal tahun ini kepada seluruh rekan-rekan persekutuan kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa menginjakkan kaki di hari yang ke-6 di tahun 2021, bahwa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan senantiasa kita boleh nikmati dan rasakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa masih ada waktu, masih ada kesempatan yang baik untuk kita memuji, memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari bersama-sama kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 177. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita senang berserah kepadanya, kita senang bersandar kepadanya, sebab kita tahu bahwa di sanalah kita akan menikmati keteduhan. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua, senang berserah pada Yesus. Senang berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, bebanku yang berat ringanlah. Dekat salibnya aku rasa segar dan iman kuatlah. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Mari saudara-saudara kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, bahwa sampai pada hari ini kami menikmati pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Menjalani tahun 2021, kami telah ada di hari yang ke-6. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu. Kami boleh nikmati dan rasakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini ya Tuhan, bahwa atas pimpinan dan pertolongan Tuhan, kami ada waktu kembali bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan lewat persekutuan kami pada saat ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya yang akan menolong kami, sehingga firman Tuhan dapat kami pahami. Kami dikuatkan, kami diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Allah menolong hamba-Mu agar hamba-Mu mampu menyampaikan firman Tuhan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Telah saya pilih dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 38. Lukas pasal pertama pasal 1 ayat 38. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya
Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekali lagi, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tema kita pada saat ini ialah hidup berserah kepada Tuhan. Hidup berserah kepada Tuhan. Rekan-rekan PKW yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang wanita yang bernama Jen Guyon. Nah, pada waktu itu dia masih berusia 16 tahun. Usia yang masih begitu belia, usia yang masih begitu muda. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya? Bahwa dalam usia yang ke-16 tahun itu, dia dipaksa menikah dengan seorang pria yang berusia 22 tahun pada waktu itu. Selain dipaksa, bahwa ternyata pria yang dinikahinya adalah seorang pria yang cacat. Ya. Lalu dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, apa yang dia temui? Bahwa dalam pernikahannya ia merasa sangat direndahkan. Ya. Suaminya seringkali marah-marah kepadanya dan bersikap arogan. Lalu karena dia tinggal bersama dengan keluarga suaminya, katakan bahwa ibu mertuanya bersikap sangat kasar kepadanya. Selalu mengkritik dengan kritikan-kritikan yang tajam, kritikan-kritikan yang kejam. Bukan hanya sampai di situ saja. Dikatakan bahwa bahkan pelayan-pelayan yang ada di rumah itu juga merendahkan Jen di dalam kehidupannya. Saudara, meskipun wanita ini, Jen ini berusaha berbakti, berusaha melayani suaminya dan keluarganya dengan baik, ia tetap dikecam dengan kejam. Ia tetap diperlakukan dengan tidak adil. Dan yang lebih hebatnya lagi, yang lebih menyedihkan hatinya, ialah bahwa dia tidak diizinkan untuk pergi beribadah ke gereja. Dia dilarang untuk beribadah oleh suaminya dan keluarganya. Lalu apa yang dia lakukan dengan keadaan yang terjadi seperti itu? Dia tidak berhenti percaya kepada Tuhan. Dia tidak berhenti mencari Tuhan dalam kehidupannya. Dalam kesehariannya, dia membangun hubungannya dengan Tuhan meskipun seorang diri. Dia mencari Tuhan melalui firman-Nya. Dia beribadah secara sembunyi-sembunyi, supaya tidak diketahui oleh suaminya, oleh mertua, dan keluarga-keluarga yang lain yang ada di rumah itu. Dan dalam hubungannya bersama dengan Tuhan, ia menemukan dan ia belajar bahwa dalam keadaan suram sekalipun, dalam keadaan yang sangat tidak baik sekalipun, dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan sekalipun, ketika ia berserah kepada Tuhan, ketika ia bersandar kepada Tuhan, ketika ia mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan, dia menemukan itu adalah sebuah tempat yang sangat baik. Itu adalah sebuah tempat yang sangat aman bagi dia berlindung, bagi dia mencari pertolongan, bagi dia mencari kelepasan di dalam kehidupannya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Jen Guyon ini. Buku itu berjudul ialah Mengalami Kedekatan yang Dalam dengan Tuhan. Mengalami kedekatan yang dalam dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus. Dalam bukunya itu ia menulis seperti ini, bahwa sikap berserah penuh kepada Kristus merupakan kunci untuk dapat memahami situasi yang sulit untuk dimengerti. Sekali lagi, bahwa sikap berserah penuh kepada Yesus Kristus merupakan kunci untuk mendapatkan pemahaman dari keadaan yang sulit yang tidak dapat dimengerti dalam kehidupan kita. Artinya bahwa sikap berserah kepada Tuhan adalah kunci kehidupan kerohanian
yang mampu bertumbuh di tengah-tengah keadaan sulit. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani tahun 2021 yang akan kita lewati bersama ke depan, mungkin kita akan diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup. Mungkin kita akan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan kita. Mungkin kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang mungkin hari-hari kemarin tidak kita temui. Atau mungkin pergumulan kita di hari-hari yang lalu berlanjut ke depan. Bagaimana kita mampu mengatasi itu? Satu kuncinya ialah bahwa kita hidup berserah kepada Tuhan. Apapun yang akan kita alami ke depan, kita percaya kepada Tuhan, bahwa bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Ketika Maria mendengarkan berita atau malaikat Tuhan datang kepada Maria untuk menyampaikan bahwa dia akan mengandung seorang bayi, dan bayi itu adalah dari Roh Kudus. Secara manusiawi bukan sesuatu yang mudah. Secara manusiawi bukan sesuatu yang gampang menghadapi itu. Tetapi Maria tahu bahwa jalan keluar untuk bisa tetap kuat dalam situasi ini ialah berserah kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia berani berkata kepada Tuhan, "Aku ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Jadilah padaku menurut apa yang Engkau mau di dalam kehidupanku." Mampukah kita berkata seperti itu? Bahwa ketika situasi sulit kita hadapi di dalam kehidupan kita ke depan, kita berkata, "Jadilah padaku Tuhan menurut apa yang Engkau kehendaki." Susah dan senang, jadilah menurut apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanku. Dengan demikian, kita akan tetap mampu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan mampu melihat pertolongan Tuhan di dalam setiap tahap, dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita akan tetap mampu berdiri kokoh sebagai seorang perempuan yang takut kepada Tuhan. Seorang istri yang tetap setia mendampingi suami kita. Dan seorang wanita yang selalu siap berdiri untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari rekan-rekan sekalian, hidup dalam firman Tuhan. Berserahlah penuh kepada Tuhan di tengah-tengah perjuangan kehidupan yang sedang kita jalani bersama-sama, sehingga biarlah kita mampu mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Kita mampu mencapai garis finish dengan baik, dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Sebab kita percaya bahwa kasih setia Tuhan akan menjalani kita melalui semuanya itu. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya pada saat ini. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita ini di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bertahta di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk kasih sayang-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan di dalam sepanjang kehidupan kami. Merasakan pertolongan Tuhan sampai pada saat ini, kami meyakini dengan sungguh bahwa menjalani kehidupan kami hari-hari ke depan, Tuhan akan tetap ada bersama-sama dengan kami. Engkau akan menopang kami, Engkau akan menolong kami melalui segala sesuatunya di dalam kehidupan kami ini. Sehingga kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Sebab kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan akan terus menopang dan melingkupi kehidupan kami. Saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan. Berkatilah kehidupan kami semua. Sebagai ibu, sebagai istri, pendamping bagi suami kami, pendidik atau pembimbing bagi anak-anak kami.
Berikanlah kami selalu hikmat ya Tuhan. Banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi biarlah dari setiap tantangan itu kami belajar untuk berserah kepada Tuhan, sehingga kekuatan dan kemampuan akan menjadi milik kami, mengerjakan tugas-tugas kami dengan maksimal, dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk kehidupan kami semua dalam rumah tangga kami. Engkau akan memberkati rumah tangga kami masing-masing. Engkau akan memberkati suami kami masing-masing dalam tanggung jawabnya, dalam pekerjaannya. Berikanlah kekuatan dan kesehatan selalu, sehingga suami kami boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab. Suami kami mengemban tugasnya, tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan penuh tanggung jawab dan takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami semua. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka, mengakhiri liburan mereka di sepanjang minggu ini. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan, dan persiapkan mereka untuk memasuki semester yang baru di minggu yang akan datang. Dan mungkin sudah ada yang memulai proses belajar di minggu ini. Tuhan juga yang akan memberkati dan menolong mereka semua boleh meraih cita-cita mereka bersama-sama dengan Tuhan. Ya Allah, pada saat ini kami berdoa kepadamu bagi beberapa jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Terus kami berdoa untuk Bapak Yakub Lakudu yang masih dirawat di rumah sakit. Juga untuk Ibu Sitompul. Puji Tuhan bahwa kemarin boleh keluar dari rumah sakit. Berikanlah pemulihan yang sempurna bagi hamba-Mu dan bagi jemaat Tuhan yang lain yang sedang dalam keadaan sakit saat ini. Biarlah Engkau menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa bagi keluarga, bagi jemaat Tuhan yang masih bergumul dengan lapangan pekerjaan. Tuhan juga yang akan buka jalan dan peluang sehingga di tahun 2021 ini mereka boleh mendapatkan pekerjaan di dalam kehidupan mereka. Pelayanan kami bersama, kami serahkan kepada Tuhan. Engkau akan memberkati semua pengurus yang ada, bahkan persiapan untuk menata pelayanan di masa yang akan datang di tahun ini Tuhan. Persiapan untuk penyusunan program, semua kami serahkan kepada Tuhan, sehingga dapat berjalan dengan baik di tengah-tengah masa pandemi ini. Biarlah kami boleh menyusun program pelayanan untuk terus membangun iman kami bersama-sama di hadapan Tuhan. Berkatilah pelayanan di gereja kami, di gereja Kibait, Jemaat Sangatta. Kami boleh bergandengan tangan dan bersinergi dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja, semua proses yang terjadi hari ini, kiranya Tuhan buka jalan untuk pengecoran menara yang sedang berlangsung. Tuhan juga yang akan tolong semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Tuhan juga atur cuaca yang baik, dan tukang yang bekerja selalu dianugerahkan kekuatan dan diberikan keselamatan oleh Tuhan. Kami berdoa kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati bangsa dan negara kami ini. Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, biarlah tetap aman sejahtera. Kami umat-Mu Tuhan tetap leluasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami berdoa kepada Tuhan bahwa biarlah semua masyarakat yang ada di Kutai Timur ini menikmati ketentraman dan kesejahteraan melalui pemerintah yang ada. Kami berdoa kepada Tuhan untuk pergumulan kami sehubungan dengan COVID-19. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Oleh sebab itu Engkau akan memberkati semua tim medis yang ada, diberikan kesehatan oleh Tuhan, menjalankan tugasnya. Bahkan pasien yang ada, baik yang dirawat di rumah sakit, juga yang mengisolasi mandiri di rumah, Tuhanlah kiranya yang akan menjaga dan melindungi. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk semua upaya penanggulangan virus COVID-19. Tuhan juga akan memberkati dan menolong sehingga ke depan kami boleh bersama-sama lebih luas lagi dalam aktivitas
dan dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu, membawa kehidupan kami sepanjang hari ini. Mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, inilah kehidupan kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Tuhan akan menolong kita menjalani hidup ke depan dan senantiasa memberkati kehidupan kita. Amin. Shalom.